Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lemes kayak ibu-ibu ini. Udah ngantuk semua ya. Mungkin sikat aja nanti kita bahas masalah Muharram. Karena waktunya udah lumayan tengah malam juga ini. Sedikit aja ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasul karim wa nanha al dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana rahmat dan karunia-Nya, nikmat dan limpahan hidayah-Nya senantiasa diberikan kepada kita hingga sampai saat ini kita merasakan nikmat tersebut. Ketahuilah hadirin hadirat, seandainya saja kalau nikmat tersebut dicabut oleh Allah, maka kita tidak akan berada di dunia Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita rasakan di atas bumi Allah ini semua yang merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan percuma, gratis buat kita. Bayangin ibu-ibu, bapak-bapak, seandainya nikmat tersebut disuruh bayar. Kita ingin oksigen ibaratkan disuruh bayar, berapa yang harus kita bayar kepada Allah Subhanahu wa taala? Niscaya kita tidak akan mampu untuk membayar tersebut. Akan tetapi satu perintah Allah Subhanahu wa taala akan nikmat tersebut. Apa yang diperintahkan Allah? Agar kita bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Jangan kita bandingkan diri kita dengan orang yang di atas kita. Lihat tetangga kita uangnya banyak, kendaraannya mewah, rumahnya mewah. Kalau kita membandingkan urusan seperti itu, maka sekaya apapun kita, pasti kita tetap merasa kurang. Karena sekaya-kaya kita pasti ada yang lebih kaya. Tetapi ketika kita bisa melihat orang yang di bawah kita, yang kita alhamdulillah punya rumah, punya kendaraan, lihat orang yang sekitar kita yang berada di bawah kita, rumahnya udah jelek atau kendaraannya susah. Dengan seperti itu bisa menimbulkan rasa syukur kepada. Tanamkan hati syukur tersebut. Tanamkan agar kita selalu bersyukur kepada Allah, agar nikmat yang Allah berikan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nikmat tersebut akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Allah sendiri yang sebutkan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, kata Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kalian bersyukur atas nikmatku, niscaya aku akan tambahkan nikmat tersebut. Kata ulama, paling tidak nikmat tersebut dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya nikmat tersebut belum ditambah secara zahir, paling tidak nikmat tersebut dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ketenangan dalam hati kita dengan apa yang kita miliki. Akan tapi ketika kita mengkufuri nikmat Allah, kita mengeluh akan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya azabnya Allah sangatlah pedih. Dan tanda syukur kita ma'asyiral hadirin hadirat, tanda syukur kepada Allah dikatakan oleh Al-Imam Ghazali dengan 3 perkara. Bersyukur itu dengan 3 perkara. Yang pertama bersyukur dengan lisan. Yang kedua bersyukur dengan qalb, dengan hati. Yang ketiga bersyukur dengan sanubari, dengan jawahir, dengan anggota tubuh kita.
Bersyukur dengan lisan kita, kita mengucapkan hamdalah, memuji Allah, itu tanda syukur yang pertama, yang gampang, yang mudah untuk kita lakukan. Yang kedua, bersyukur dengan hati kita ikhlas, ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Mau baik sedikit ataupun banyak, apa yang Allah berikan itulah rezeki yang Allah takdirkan untuk kita. Dan nikmat rezeki yang Allah berikan tersebut tetap harus kita syukuri dengan kita ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Dan yang ketiga, bersyukur dengan jawarih, dengan anggota tubuh kita. Kita jaga anggota tubuh kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti telah kita mengkufuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Dan janji Allah kepada orang-orang yang kufur akan nikmatnya, semua yang kita miliki, yang kita gunakan akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Orang yang mengerjakan kebaikan, sekecil apapun kebaikan yang ia kerjakan, pasti dia akan melihat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga orang yang melakukan kemaksiatan, orang yang melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, dia akan melihat apa yang ia kerjakan dan dia akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarul hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah sekarang kita berada di momentum yang mulia, pergantian daripada tahun baru Islam, yang mana kita mengadakan acara seperti ini merupakan tanda ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah jelaskan, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, barang siapa yang mensyiarkan kuasa Allah, yang mengagungkan syiarnya Allah, itu merupakan tanda-tanda ketakwaan yang ada dalam hati. Mungkin zaman sekarang banyak pencegahan atau perlarangan ketika kita ingin menyebarkan, ingin mengagungkan syiar-syiarnya Islam, syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi dengan ketakwaan yang tulus pada Allah, apa yang kita ingin syiarkan, apa yang kita ingin agungkan daripada keagungan Allah, insya Allah akan ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang ma'asyiral hadirin hadirat rahimakumullah, hikmah daripada tahun baru Hijriah ini, kita melihat bagaimana hijrahnya Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi pertama yang berada di kota Mekah dan hijrah ke kota Yathrib atau sekarang dikenal dengan kota Madinah. Apa sih sebab hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah? Hijrahnya Nabi bukan gak ada alasan. Hijrahnya Nabi bukan gak ada sebab. Bukan Nabi cuman pengen doang ke kota Madinah, enggak. Nabi berhijrah karena pada saat Nabi berada di kota Mekah, Nabi dimusuhi oleh kaum kafir Quraisy. Nabi ingin mensyiarkan agama Allah, ingin mengagungkan agama Allah, ingin mengerjakan sholat jamaah, ingin mengerjakan sholat Jumat, akan tapi dimusuhi oleh kaum Quraisy, diperangi oleh kaum Quraisy. Atas perintah Allah, Nabi berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Agar apa? Agar agama Islam tersebar, agar agama Islam mengepakkan sayapnya, agar agamanya Allah tegak di atas buminya Allah ini. Dan kita ma'asyiral hadirin hadirat, sekarang tanggung jawab kita semuanya yang membantu perjuangan Nabi Muhammad SAW, bukan cuma ulama, bukan hanya orang lain, akan tapi orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada Rasulullah wajib memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semua tanggung jawab kita. Selama kita membantu perjuangannya Nabi Muhammad SAW, menegakkannya agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan permudah segala urusan kita. Dengan kemampuan masing-masing, ma'asyiral hadirin hadirat. Orang memperjuangkan agama Allah bukan dengan ceramah doang, bukan dengan kekuatan doang, bukan cuma di atas panggung, bukan, tapi dengan kemampuan masing-masing. Orang yang bisa mempunyai ilmu, dia menyebarkan agama Allah, dia memperjuangkan agama Allah dengan ilmunya. Orang mempunyai tenaga, orang yang mempunyai kekuatan, dia memperjuangkan dengan kekuatannya. Orang yang punya harta, dia memperjuangkan dengan hartanya.
Orang yang nggak punya kekuatan, nggak punya kedudukan, nggak punya harta, dia memperjuangkan dengan dirinya untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kita, semua umat Islam memperjuangkan agama Allah, sehingga tak kala kita menghadap Allah, tak kala kita menghadap Nabi Muhammad SAW, beliau bangga akan kita. Beliau tersenyum melihat kita. Itu yang kita inginkan, ma'asyiral hadirin hadirat. Jadi perjuangan itu bukan buat kiai doang, bukan buat habaib doang, bukan buat ustadz doang, bukan. Semua orang yang beragama Islam, yang dia bertauhid, beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia wajib berjuang untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Seperti itulah ibu-ibu, bapak-bapak, siap memperjuangkan agama Allah, siap memperjuangkan benderanya Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar. Tapi ma'asyiral hadirin hadirat, ada suatu hadis Nabi Muhammad SAW yang perlu kita ketahui, yang perlu kita renungkan, yang perlu kita pahami. Yang mana dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, ini mungkin terakhir udah, kalau salah lama takutnya ngantuk semua ya. Jadi ini terakhir hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda bahwasanya sayati ala zaman yafirru minal ulama wal fuqaha fayabtaliyahum bisalasatil baliyat. Awwaluha yarfa'u Allah baraka min kasbihim, wa thaniha yusallitu wa bisultani zalim, wa thalitha yakhruju minad dunya bighairi iman. Na'udzubillah. Jadi kata Nabi, saya di zaman ala ummati, akan datang atas umatku suatu zaman yang mana pada zaman tersebut mereka jauh daripada majelis-majelis ilmu, mereka jauh daripada mempelajari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh daripada orang alim, jauh daripada orang yang mengetahui ilmu agama. Dan saat zaman itu, ma'asyiral hadirin hadirat, zaman sekarang kita rasain sekarang ini nih, banyak orang yang jauh dari agama Allah, banyak orang yang jauh daripada ulama, sehingga umat muslim sekarang ini gampang untuk dipecah belah. Karena apa? Karena jauhnya mereka dari ulama. Seandainya kita bersatu, menyatukan ikatan kita atas nama Islam, atas nama Allah, atas nama Nabi Muhammad SAW, niscaya orang Islam tidak bisa akan digoyahkan. Seandainya saja umat Islam ini digoyahkan, kalau mereka telah bersatu, maka sesuatu apapun tidak akan bisa mampu untuk menggoyangkannya. Akan tetapi yang kita rasakan sekarang ini, banyaknya perbedaan, banyaknya permusuhan, suatu yang kecil dibesar-besarkan, suatu yang sepele diangkat-angkat, digoreng-goreng. Agar apa? Agar umat Islam ini berpecah belah. Karena orang Yahudi, orang Nasrani, orang Kristen, mereka tidak mampu menyerang Islam secara nyata. Kalau mereka ingin menyerang langsung, mereka tidak mampu. Karena di dalam Islam itu, tak kala orang berperang melawan Islam, tak kala orang berperang Islam dengan Kristen, ketika orang Islam itu mati, yang dia dapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang Kristen itu takut, tidak mampu untuk memerangi orang Islam secara terang-terangan. Apalagi Islam terbanyak di Indonesia ini, mayoritas Islam. Akan tapi ma'asyiral hadirin, ketahuilah, ketika Islam menjadi minoritas, mereka pasti akan menyerang kita. Kita lihat saja di negara India yang sekarang ini, yang lagi ramai diperbincangkan. Orang Islam dianiaya, orang Islam dizolimi, orang Islam dibantai. Bahkan di negara India itu orang Islam tidak boleh ada yang melakukan kewajiban-kewajibannya. Padahal di India itu jumlah orang Islam gak sedikit. Jumlah orang Islam ada 200 juta orang. Akan tapi itu cuma 15% daripada penduduk India. Mereka minoritas. Yang mayoritasnya adalah umat Hindu. Umat Islam 200 juta, bukan sedikit. 200 itu jumlah yang banyak. Jumlah warga negara Indonesia itu sekitar 250 jutaan. Ini umat Islam yang ada di dunia ada 200 juta orang. Akan tapi mereka minoritas, cuma 14%, 15%. Yang mayoritasnya umat Hindu. Ketika mereka berkuasa, mereka akan menzolimi orang-orang beragama Islam. Nah sekarang negara kita ini, mereka mau menzolimi secara nyata, mereka nggak bisa. Karena alhamdulillah negara kita ini
mayoritasnya umat Islam. Walaupun jumlahnya mungkin masih banyak umat Islam di India, tapi negara kita mayoritas umat Islam. Lebih dari di atas 80% umat Islamnya. Mereka tidak bisa memerangi secara nyata, akan tapi mereka bisa memerangi dari dalam. Mereka racuni pemuda-pemuda kita. Mereka rusak pemuda-pemuda kita agar apa? Agar Islam bercerai-berai. Dan itu cara mereka untuk menghancurkan Islam. Dan kata Nabi, ma'asyiral hadirin hadirat, seandainya kita jauh dari ulama, jauh dari majlis-majlis ilmu, itu lebih gampang buat mereka untuk mencerai-belaikan kita. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin hadirat, kita bersatu memegang talinya Allah Subhanahu wa taala. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah di jalannya Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian bercerai-berai, jangan kalian berpisah. Seandainya umat Muslim telah bersatu, semua umat yang lain, mau Kristen, mau Yahudi, mau Nasrani, tidak akan mampu untuk menggoncangkan umat Islam. Allahu Akbar. Jadi kata Nabi Muhammad, itu ada 3 perkara yang disebabkan kita jauh dari ulama, kita jauh dari ahlul ilm, kita jauh dari majlis-majlis ilmu. Kata Nabi, akan datang zaman pada umatku yang mana mereka pada saat itu jauh daripada ulama, jauh daripada fuqaha, jauh daripada majlis-majlis ilmu, maka Allah berikan dia 3 cobaan. Apa? Awwaluha yarfa'ul barakah min kasbihim. Yang pertama, Allah angkat keberkahan dari rezeki mereka. Kita lihat sekarang berapa banyak orang yang pengusaha, atau dia anggota dewan, atau dia PNS, atau dia orang yang kaya raya, tapi kadang dia masih merasa kurang dengan harta yang ia miliki. Karena apa? Karena tidak ada keberkahan dalam harta tersebut. Seandainya harta itu berkah walaupun sedikit, insya Allah kita akan merasa cukup. Itu tanda harta yang berkah itu kita milikin cukup buat kita, buat makan, buat keseharian kita. Yang kita miliki itu kita merasa cukup. Itu baru tanda ada keberkahan dalam harta kita. Akan tapi harta yang nggak berkah, walaupun udah banyak duitnya, penghasilan juta-jutaan di setiap bulan, akan tapi dia tetap merasa kurang. Bahkan para dewan-dewan, para aparat, para orang-orang atas mungkin, yang mana mereka udah gajinya puluhan juta, akan tapi berapa banyak masih di antara mereka yang masih korup, yang masih memakan harta rakyat, padahal gaji mereka udah berlebihan. Itu tanda keberkahan tidak ada di dalam harta. Itu yang pertama, ma'asyiral hadirin hadirat. Yang kedua, yusallitullah bisultanil zalim, kata Nabi Muhammad SAW. Allah akan angkat di antara mereka pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak peduli dengan rakyatnya. Kalau kita jauh dari ulama, makanya kalau seandainya ada pemimpin zalim, ada pemimpin yang kita rasakan zalim di saat ini, bukan salah orang lain, salah diri kita. Mungkin kita jauh dari ulama, kita nggak ngikutin apa kata ulama, kita nggak ngikutin perintah-perintah ulama, sehingga Allah tidak suka dengan tempat tersebut. Allah jadikan di antara mereka pemimpin yang zalim. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin hadirat, kita satuin kekuatan kita, berpegang teguh di jalan Allah, ikutin ulama kita, ikutin guru-guru kita, agar apa? Agar Allah beri keberkahan dalam harta kita, agar Allah berikan kita pemimpin yang adil memimpin kita. Dan yang ketiga, ma'asyiral hadirin hadirat, yang paling ditakutkan kalau kita jauh dari ulama, jauh dari majlis-majlis ilmu, apa? Yahruju minad dunya bighairil iman, na'udzubillah. Keluar dari dunia ini ketika kita meninggal, keluar dalam keadaan su'ul khotimah, na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kenapa demikian? Ketahuilah, seandainya kita jauh dari ulama, kita tidak tahu mana yang benar, kita tidak tahu mana yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita bisa terjerumus sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Kita bisa bermaksiat kepada Allah. Dan ketahuilah, ketika kita kebiasaan, udah keseharian kita bermaksiat kepada Allah, maka meninggal kita pun na'udzubillah bisa dalam keadaan su'ul khotimah. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, mata nas ala ma'asya alaih. Manusia itu akan meninggal sebagaimana keadaan dia sehari-hari. Orang yang rajin sholat, orang yang rajin ke masjid, orang yang rajin sujud, insya Allah meninggal dalam keadaan baik, dalam keadaan sujud. Berapa banyak kita saksikan di sosial media,
orang meninggal dalam keadaan sholat, orang meninggal dalam keadaan sujud. Pengen enggak kayak gitu? Pengen. Kita pengen meninggal kayak gitu. Indah sekali meninggal dalam menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Manoh, barang siapa yang meninggal mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah," kata Nabi. Orang yang meninggal mengucapkan la ilaha illallah, dia akan langsung masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Pengen masuk surganya Allah? Pengen. Biasain kehidupan yang baik. Karena orang itu meninggalnya sebagaimana kehidupan sehari-harinya. Kalau sehari-harinya baik, dia sholat berjamaah, yang laki-laki sholat berjamaah di masjid, yang perempuan jaga diri dia, nutup auratnya, yang udah menikah taat kepada suaminya, mengerjakan pekerjaannya, menjaga anaknya, insya Allah meninggal dalam keadaan baik. Dan sebaliknya, ketika kita biasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, keseharian kita misalnya kita bermaksiat, keseharian kita melakukan kesalahan suatu yang dimurkai oleh Allah, misalnya seharian kita mabuk-mabukan atau berjudi atau berzina, na'udzubillah. Meninggal bisa-bisa ditakutkan dalam keadaan hal tersebut. Na'udzubillah, subhanallah. Tinggal kita yang memilih. Kita mau baik atau mau buruk. Kalau mau baik, ayo kita menuju kebaikan. Kalau kita mau buruk, ya udah buruk aja sana. Jangan ngajak yang lain. Lu aja udah yang buruk. Ibu-ibu mau baik apa mau buruk? Bapak-bapak mau baik mau buruk? Mari, tahun baru hijrah, momentum yang bagus untuk kita berhijrah. Makna hijrah adalah intiqal minal syai' ila syai' khair minhu. Makna hijrah adalah berpindah dari suatu keadaan ke suatu keadaan yang lebih baik. Yang mungkin dulu kita sholat jamaah jarang-jarang, sekarang nih momentum, mari kita sholat jamaah bareng. Yang ibu-ibu mungkin masih keluar nggak pakai jilbab atau masih membuka aurat, mulai sekarang momentum bagus kita berhijrah, menutup aurat kita, taat kepada suami kita, mengikuti perintah suami kita. Yang suami lebih baik lagi ke istrinya, sholat jamaah di masjid, hidupkan masjid. Insya Allah kita semua adalah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju suatu kebaikan. Dan akhirnya ma'asyiral hadirin hadirat, momentum yang mulai ini, marilah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang angkat tangannya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di tahun baru ini Allah berikan ampunan semuanya kepada kita. Allah ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Mudah-mudahan Allah ubah keadaan kita dengan sebaik-baik keadaan. Allah jadikan kita hamba-hamba yang taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan tidak kita bubar dari tempat ini kecuali dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita dibubarkan dari tempat ini kecuali kita mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat pandangan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan nazarah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan keluarga kita yang sedang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang telah meninggal, mudah-mudahan kuburannya dijadikan taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat ini, mudah-mudahan kita dikumpulkan kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina bil hudak waj'alna mimman yusarik fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amrak wa asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Lebih kurang saya minta maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung, saya minta maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.